Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Azalia Guswilda, Desti Rostiana Ningsih, Hesti Nurul Khafifah, dan Intan Nazmifati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keterkaitan struktur pasar persaingan sempurna dengan input pertanian benih. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan berbagai varian produk yang dijual, namun memiliki jenis yang sama dan serupa atau homogen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 2. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Penjual dan pembeli berlaku sebagai penerima harga. 4. Penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar. 5. Informasi sempurna. 6. Faktor produksi dapat bergerak secara bebas. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak dapat persaingan harga antar penjual karena harga yang tercipta di pasar akan diikuti oleh semua penjual. 2. Informasi yang sempurna dimiliki oleh semua penjual maupun pembeli. 3. Penjual dapat memindahkan faktor produksinya kemana saja, karena tidak ada hambatan dalam memasuki pasar. 4. Efisiensi maksimum dalam produksi. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Produk yang bersifat homogen membuat pembeli tidak memiliki pilihan, atau dapat dikatakan bahwa jenis pasar ini membatasi pilihan konsumen sehingga tidak dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Kemudian, kekurangan pasar persaingan sempurna lainnya tidak mendorong inovasi karena teknologi atau inovasi yang dilakukan dapat dicontoh oleh perusahaan lain. Hubungan input pertanian benih dengan pasar persaingan sempurna. Benih merupakan komoditas input pertanian yang digunakan sebagai bibit untuk tahap awal dalam usaha tani. Hubungan benih dengan pasar persaingan sempurna yaitu, pada sistem pemasaran benih ditemukan banyak penjual dan pembeli. Pembeli tersebut yaitu para petani yang akan memulai usaha taninya. Benih yang dipasarkannya pun sangat banyak jumlahnya, dan produknya pun sejenis atau serupa atau homogen. Berdasarkan hal tersebut, pemasaran benih termasuk ke dalam sistem pemasaran pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawarkannya pun serupa atau sejenis, atau homogen. Pada sistem pemasaran benih, konsumen bebas untuk memilih benih jenis apa yang akan digunakan dalam usaha taninya. Hal tersebut berhubungan dengan sistem pemasaran pada pasar persaingan sempurna, yaitu adanya kebebasan untuk memilih. Selain itu, produsen benih dapat menentukan harga komoditi barang. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan bantuan berupa subsidi benih, tidak menutup kemungkinan masih banyak petani yang lebih memilih membeli langsung benih yang akan mereka tanam. Selain jumlah benih subsidi yang sedikit, juga terkadang kualitas benih subsidi tidak menjamin benih tersebut berkualitas. Hal ini dapat dimanfaatkan para produsen benih dengan menentukan harga komoditi barang yang mereka produksi. Hal ini menunjukkan sifat pasar persaingan sempurna, yaitu price taker. Harga benih juga sangat sensitif terhadap perubahan harga. Hal ini dikarenakan pada saat produsen memulai produksi benih mereka,
bisa saja terjadi kenaikan harga-harga input produksi, sehingga membuat para penjual memasarkan hasil produksi dengan harga yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika harga-harga input produksi menurun drastis, maka penjual akan memasarkan produk dengan harga yang murah. Pada pasar benih, konsumen bisa melakukan tawar-menawar dengan penjual. Hal ini dikarenakan harga yang ditawarkan produsen terlalu mahal bagi konsumen, sehingga tidak menutup kemungkinan konsumen menawar harga produk lebih murah. Hal ini menunjukkan sifat PPS, yaitu posisi tawar-menawar oleh konsumen cukup kuat. Kesimpulan, pada pemasaran benih, jenis pasar yang terlibat adalah pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan banyak produsen yang memproduksi benih dan pembeli pun sangat banyak. Jenis dan varian komoditas benih yang cukup banyak, sehingga para petani dapat memilih dengan bebas komoditas apa yang ingin ditanam. Dan harga benih sangat bervariasi, membuktikan bahwa produsen dan konsumen memiliki sifat sebagai price taker. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.